sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, ini adalah proses perubahan tahap kedua. Jadi saya pernah melakukan perubahan atau styling pohon ini yang tadinya berkesan desainnya seperti pohon taman atau tidak terlihat seperti pohon. Saya udah membuat konten perubahan pertamanya dengan judul proses sebuah perubahan. Nah, inilah pohonnya setelah penanganan 4 bulan yang lalu. Jadi sekarang udah tumbuh dengan bagus. Saatnya saya melanjutkan proses perubahan tahap kedua. Nah, nanti apa yang saya lakukan pada tahap yang ini, mari kita ikuti videonya. Oke, ya, berdasarkan pada definisi bonsai yang saya buat, yaitu membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam, maka pada saat saya harus berhadapan atau membuat bonsai dengan bahan apapun, hasilnya paling tidak harus menyerupai pohon tua yang hidup di alam. Nah, hal itu apa saja yang bisa menampilkan atau mewakili tampilan dari sebuah pohon tua yang hidup di alam, nanti akan saya jelaskan pada pohon ini, termasuk pergantian pot. Ya, pergantian pot sudah kita lakukan pada konten tentang pot, menentukan pot bonsai yang baik. Oke, 2 konten sebelumnya untuk pohon ini linknya akan saya share di deskripsi. Silakan dilihat. Buat yang belum pernah melihat proses tahap pertama atau proses pergantian potnya, silakan diklik link yang ada di deskripsi. Kemudian mari kita ikuti proses selanjutnya, dan apa yang penekanan saya pada konten ini adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah kesan pohon tua yang hidup di alam. Oke, saya persiapkan dengan proses pemilihan dulu seperti biasa. Nanti akan saya jelaskan satu demi satu tahapan apa yang udah kita peroleh dalam 4 bulan setelah proses tahap pertama. Pohonnya sangat subur sekali kondisinya. Media yang kita gunakan hanya pasir malang, kemudian dicampur dekastar, ada sedikit tambahan sekam bakar. Dekastar adalah cadangan makanan, sekam bakar adalah penangkal racun, jadi dia bisa menyerap racun yang kemungkinan ada di media. Ya, silakan lihat videonya pada saat pergantian pot untuk lebih jelas masalah media. Oke, saya lanjut dulu dengan pemilihan cabang rantingnya. Ya, seperti biasa saya akan mulai dengan membersihkan tunas-tunas yang tumbuh liar, tunas-tunas yang tumbuh ke bawah. Nah, ini adalah perantingan yang saya buat 4 bulan yang lalu. Sekarang udah cukup besar-besar. Bisa dilihat di sini kawatnya udah pada nancep atau tertanam. Nah, ini nanti akan kita lepas, kita ganti kawat yang sesuai dengan ukuran pembesaran rantingnya. Ya, ini tunas benar-benar tunas muda yang tumbuh ranting muda yang tumbuh anak rantingnya masih tidak beraturan. Ada yang ke atas, ke samping, kiri, kanan, ke bawah. Nah, inilah ruas dari pohon santigi. Dia bisa tumbuh ke 4 arah. Ya, kiri, kanan, atas, bawah, depan, semua tumbuh tunas. Nah, karena pembesaran ini udah cukup, saya harus memilih anak ranting mana yang kita pakai. Kita masuk ke dalam, tidak gunakan yang di sini. Kita masuk ke dalam. Artinya
sedalam mungkin. Nah, ini cuma ada 3 tunas yang saya nanti akan gunakan. Ya, ini juga saya masuk ke dalam, ini saya potong. Nah, inilah hasil yang kita peroleh dari penanganan 4 bulan yang lalu. Sekali lagi, tanpa kesuburan tidak akan diperoleh hasil seperti ini. Kemajuan atau progres dari desain atau proses kita membuat bonsai akan tersendat oleh karena kesuburan. Jadi kalau kesuburannya bagus, prosesnya juga akan cepat. Dari pemilihan ini udah terlihat, tajuknya udah terlihat, kumpulan daunnya udah terlihat. Memang masih sangat muda ini, baru tahap penanganan tahap kedua. Jadi masih perlu pembesaran anak rantingnya ini. Apabila dari ranting ini ada yang masih perlu dilos, sebaiknya dilos dulu. Tunggu pembesaran ya, dilos dulu. Cuman seperti ini, 2 ini akan saya los, tetapi saya tetap harus pilih. Nah, kembali lagi teknik konsentrasi tumbuh agar pertumbuhan lebih terfokus kepada pembesaran dulu. Kita sisakan beberapa anak ranting di belakang. Nantinya kalau dipotong tidak bingung lagi mencari mana anak ranting susulan, sehingga soalnya santiki kan tidak bisa dipotong di ujung tanpa menyisakan pertumbuhan atau tunas. Jadi 1-2 tetap kita sisahkan untuk nantinya pada saat dipotong kita udah punya tunas penerus atau pengganti. Nah, ini semua saya hilangkan dulu, ditinggalkan 1-2 untuk nantinya sebagai tunas pengganti. Nah, ini masih perlu dibesarkan ya. Kawatnya udah nancep, nanti kita lepas, kita besarkan dulu, kita ganti dengan kawat yang sesuai dengan ukuran besaran rantingnya. Oke, itu salah satu contoh menangani proses tahap kedua dari proses perantingan yang telah dilakukan sebelumnya. Saya teruskan dulu dengan pemilihan semua. Nanti kita kembali saat saya membuka kawat dan memasang kawat kembali. Ya, ini saya sedang melakukan penataan ulang lagi karena 95% kawatnya harus diganti. Pembesaran pohon ini cukup cepat, jadi kawat udah pada masuk ke kulit kambium, jadi mesti diganti. Nah, ini selesai saya kawat, kemudian saya arahkan lagi. Ada beberapa anak ranting yang belum bisa saya kawat seperti yang ini. Bisa didetail, mungkin masih terlalu hijau dan terlalu kecil. Saya hanya memilih aja, ini bakal calon anak ranting. Jadi ini adalah nanti mungkin 2-3 minggu lagi akan saya kawat, dan itu merupakan pengawatan terakhir. Artinya tidak ada pecahan yang harus saya kawat lagi. Nah, inilah kurang lebih hasil setelah perlakuan saya kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. Jadi perubahan apa yang terjadi dari awal pohon ini diperoleh, kemudian disuburkan, kemudian saya ranting pertama ulang, kemudian ini adalah perantingan yang kedua. Ini adalah proses penanganan yang kedua. Ya, bisa dilihat di sini apa-apa saja yang saya lakukan
kemudian yang terutama design wise atau tentang desainnya. Jadi pohon ini bisa mempunyai karakter kembali setelah kita menemukan kembali desain yang ideal untuk yang cocok untuk pohon ini. Ada cerita tentang kehidupan di dalam pohon ini, terutama pergerakan batang dan pergerakan cabangnya. Ada pergerakan cabang yang berhenti di atas menjadi susunan mahkota yang lebar. Kemudian ada pergerakan cabang yang turun ke bawah menjadi susunan perantingan yang banyak juga sampai turun ke bawah. Nah, hal-hal yang memungkinkan atau hal-hal yang apapun bisa terjadi, inilah presentasinya. Jadi apapun bisa kita presentasikan sebagai sebuah keindahan alam. Tentunya masih banyak yang harus saya saya besarkan dulu untuk menunggu besaran yang proporsional, sehingga nanti akan diperoleh perantingan dengan kekuatan tumbuh yang bagus. Ya, ini baru penanganan kedua. Tentunya kita masih memperoleh kerangka tahap kedua ini, tapi udah lumayan. Nanti mungkin tahap ketiga bisa udah terlihat tajuk-tajuknya, pemisahannya segala macam udah terlihat. Mahkota masih terlihat terlalu lebar. Nanti akan kita koreksi, kita buat sedikit lebih kompak lagi. Kemudian pembentukan mahkota yang di arah sini, di daerah sini juga masih belum terlihat. Ini nanti kalau udah terlihat akan kelihatan bagus sekali, karena banyak sekali gelombang-gelombang yang akan kita munculkan di sini, termasuk di sebelah sini. Oke, sementara inilah perubahan desain dari pohon yang silakan dilihat ya konten yang awal. Anda akan melihat bagaimana perubahannya. Anda akan melihat bagaimana pohon ini bisa mengeluarkan karakter dari sebelumnya. Saya putar dulu ini. Oke, ya mudah-mudahan saya terus dapat mengupdate kondisi pohon ini, proses berikutnya, proses demi proses sampai pohon ini jadi. Nanti akan terlihat bagaimana sebuah pohon yang tadinya terbengkalai di penjual bunga di pinggir jalan, kemudian kita beli dan kita olah menjadi sebuah bonsai. Ya, tetap ikuti channel YouTube Pokop Art. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Jangan lupa like, komen, kemudian tekan lonceng notifikasi. Saya akan membagikan notifikasi setiap saya upload atau posting konten baru. Ya, tetap semangat. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.